Dalam keterangan persnya, Satgas PKH menyebut telah memetakan identitas perusahaan-perusahaan penyebab bencana Sumatera. Satgas menyebut telah mengidentifikasi berbagai jenis pidana yang dilakukan, mulai dari perizinan tidak benar dengan mengelola tambang di kawasan hutan lindung hingga dugaan korupsi. Untuk itu, Satgas menyiapkan sejumlah langkah dalam menindak mereka, termasuk menyiapkan langkah hukum sekaligus mencegah bencana serupa terulang kembali. Satgas PKH juga menghitung kerugian atas kerusakan lingkungan dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Guna mencegah bencana terulang, pemerintah akan mengevaluasi regulasi di sektor kehutanan, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya alam. Memang ada beberapa perusahaan. Nah, seperti apa perusahaan yang terindikasi pidana? Ya. Satu, memiliki perizinan yang tidak benar. Ini akan kita tinjau. Apakah benar bisa timbul perizinan di kawasan hutan lindung? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada perbuatan juga ketika dia mengelola izin tersebut. Entah proses penebangannya, ya, kemudian juga dengan proses kerusakan dampak lingkungan hidupnya. Jadi ada beberapa jenis perbuatan dilakukan oleh perusahaan tersebut yang memang terindikasi kuat bahwa ini adalah proses pidana. Ya. Nah, dari beberapa perusahaan tersebut, dari beberapa perbuatan yang telah dilakukan, ini akan kita tindak lanjuti bersama. Kita akan mendorong teman-teman penyidik, terutama Bareskrim yang sudah mulai ini. Kita akan kumpulkan data ini semua, kita akan serahkan ke Bareskrim, dan apabila ini ada di lingkungan hidup, kita akan juga serahkan, kemudian juga rekan-rekan PPNS di Kementerian Kehutanan. Atau apabila memang kebijakan yang dikeluarkan atas perizinan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi, akan kita tindak. Dikutip dari inews.id, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menetapkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi Polri. Peraturan ini membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menempati posisi di 17 kementerian dan lembaga negara di luar struktur Polri, sekaligus mengatur bahwa anggota Polri yang ditugaskan ke posisi sipil harus melepaskan jabatan di internal kepolisian sebelum menduduki jabatan baru. Menanggapi Perpol ini, Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia, Mahfud MD berpendapat peraturan tersebut bertentangan dengan dua undang-undang lain. Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Nah, ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Sebelumnya pada 14 November 2025, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 114/PUU 22/2025 menegaskan anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian atau sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut 17 kementerian dan lembaga yang bisa dijabat anggota Polri aktif sesuai Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri.
1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 3. Kementerian Hukum. 4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Kementerian Kehutanan. Lalu 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. Kementerian Perhubungan. 8. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. 10. Lembaga Ketahanan Nasional. Selanjutnya 11. Otoritas Jasa Keuangan. 12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 13. Badan Narkotika Nasional. 14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 15. Badan Intelijen Negara. Kemudian 16. Badan Cyber Sandi Negara. 17. Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta guna membahas penanganan bencana Sumatera. Presiden juga menekankan agar pejabat dan tokoh negara jangan menjadikan bencana sebagai wisata. Presiden Prabowo langsung memimpin sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore yang membahas penanganan bencana Sumatera dengan rekonstruksi dan rehabilitasi yang menjadi fokusnya. Presiden juga menekankan agar para tokoh dan pejabat negara jangan menjadikan bencana sebagai objek wisata. Presiden meminta agar pihak-pihak yang datang harus benar bertujuan untuk membantu. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kemudian semua gubernur yang berdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar. Semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak langsung saya kirim 4 miliar rupiah. Dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. 3 hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Mendagri, apa benar begitu? Betul? Ya. Sudah sampai semua. Surat keputusan pencabutan 22 izin PPBPH ini akan segera dirampungkan dan disampaikan ke publik. Dan kemarin saya kembali diperintahkan untuk lebih berani lagi untuk menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup dan hutan kita. Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar
termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian.